Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman persiapan untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 khususnya bagi teman-teman yang bakal menghadapi tes online tahap kedua, yaitu bahasa Inggris. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang reading comprehension, salah satu bentuk soal yang nantinya mungkin akan diteskan di periode ini, karena biasanya yang akan muncul tuh akan ada error recognition, grammar, structure kayak gitu, termasuk reading comprehension. Nah, di sini aku pengen bahas teman-teman untuk reading comprehension itu soalnya mungkin nggak terlalu panjang, artikelnya nggak terlalu panjang, tapi mungkin nantinya teman-teman akan menemukan artikel-artikel yang mirip. Nanti tekniknya gimana kita akan bahas aja. Kalau teman-teman di sini ada yang baru pertama kali nonton channelku ini, selamat datang dan salam kenal. Silahkan kalau mau belajar bisa cek melalui thumbnail-thumbnail yang ada. Kalau belajar seputar BUMN, cek aja teman-teman yang thumbnailnya ada logo BUMN dan FHCI BUMN. Kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar lebih detail, teman-teman juga bisa ngecek melalui playlist. Jadi biar bisa lebih mudah nanti belajarnya. Kalau belajar seputar BUMN, nanti cari playlist yang judulnya itu BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Di sini aku akan mengupdate semua informasi seputar BUMN biar teman-teman bisa mudah belajarnya. Yuk, teman-teman, kalau misalkan ada yang belajar juga seputar CPNS, CASN, bisa cek melalui video short, video pendek. Dan kalau ada yang lagi nyari info loker di luar rekrutmen bersama BUMN ini, teman-teman bisa cek secara berkala di bagian komunitas di channelku. Di situ aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter, kayak gitu. Dan pastinya itu valid semua ya lokernya, teman-teman. Oke, gini teman-teman, kita langsung aja, teman-teman. Aku pengen latihan tentang reading comprehension. Di sini aku akan menyiapkan suatu artikel. Artikel ini aku siapkan, aku pilih berdasarkan request dari teman-teman yang ada di grup lokerku. Teman-teman udah ada yang tes rekrutmen BUMN online tahap 2 yang pertama, tapi katanya ada yang mau tes lagi nih, kayak gitu. Terus di sini aku berusaha coba untuk membuat artikelnya yang setopik dengan apa yang udah pernah keluar, kayak gitu. Artikelnya jelas akan berbeda jauh dengan yang ada di tes aslinya, karena pasti lebih panjang. Tapi aku akan berusaha bahas di topik-topik yang mirip kayak gitu, atau bahkan sama. Jadi mungkin kalau misalkan aku dekati dengan topik yang sama, kemungkinan akan memunculkan kosakata ya yang sama, yang mirip-mirip. Dengan menyelesaikan video ini sampai akhir, teman-teman mungkin akan menambah pemahaman dan kosakata. Yuk, cara belajarnya adalah teman-teman lihat dulu soalnya, pause videonya dan temukan jawabannya sebelum nanti aku buka kunci jawabannya. Nanti kalau ada yang salah, tolong aku dikoreksi di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe atau share video ini ke siapa saja, anak, teman, tetangga, pasangan yang lagi mau persiapan tes BUMN. Oke? Yuk kita langsung aja ya, teman-teman ya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Di sini aku ngangkat topik tentang hydroelectric power. Silahkan teman-teman. Ya teman-teman, udah ketemu jawabannya yang mana? Hydroelectric power ini artinya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini aku kasih ilustrasinya yang bersumber dari yang ada merah di situ. Ya, yang mana teman-teman? Tujuan utama. What is the main purpose of a dam? Tujuan utama dari dibangunnya suatu bendungan in hydroelectric power generation. Apa tuh teman-teman? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. To store water in a reservoir gitu, untuk menampung air di suatu ya tampungan gitu, tempat untuk menampung kayak gitu. Di artikel udah ada teman-teman, ya bisa dibaca. This process typically involves a dam that stores water in a reservoir kayak gitu. Jadi kalau dari ilustrasi sebelumnya, teman-teman akan lihat bentuknya waduknya begitu, dibayangkan ya. Ada reservoirnya, terus nanti dialirin kayak gitu ya. Tujuan dibentuknya bendungan tuh ya untuk nampung air gitu. Nanti gerakan air akan muter turbin. Turbin akan mengubah energi kinetik jadi energi listrik. Kan gitu ya prinsipnya ya teman-teman ya. Jadi jawaban untuk latihan soal yang pertama ya adalah yang B, to store water in a reservoir. Kita lanjut ya ke latihan soal yang nomor 2.
Oke, aku ada artikel yang kedua. Artikel yang kedua berkaitan dengan sumur minyak. Ini topiknya di petroleum, teman-teman. Petroleum engineering, kayak gitu. Ini adalah topik yang kedua. Mungkin teman-teman ada yang pernah menghadapi artikel-artikel ini di rekrutmen bersama BUMN sebelum-sebelumnya. Ada yang pernah ngadepin artikel ini? Yuk, coba temukan jawabannya. Mana nih? Sambil ngopi ya teman-teman ya. Haus nih. Oke, yang mana jawabannya? What is the primary purpose of an oil well? Tujuan utama dari dibangunnya sebuah sumur minyak itu apa sih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah jelas, jawabannya adalah yang D. Dari kalimat pertama kita udah tahu, gitu ya. An oil well is a hole drilled, lubang yang dibor ke dalam bumi gitu to extract petroleum, ngeluarin petroleum dari underground reservoir. Reservoir itu kayak lapisan tanah yang di dalamnya ada minyaknya gitu. Jadi mengekstrak, mengambil oil yang ada di dalam. Jawabannya adalah yang D. Dari kalimat pertama dari artikel. Kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Oke, silahkan teman-teman. Nanti akan aku mix artikelnya kayak gitu. Karena di tes di 2024 ini katanya artikelnya itu-itu aja. Tapi di mix-mix aku akan coba. Apakah pendekatanku ini mirip sama yang tes aslinya? Coba teman-teman, ayo kita latihan. Silahkan temukan jawabannya. Which country is home to the Three Gorges Dam? Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang dam yang mana? Ya, adalah di D, China. One of the largest hydroelectric plants in the Three Gorges Dam in China. Gitu, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya. Aku pengen reminder bagi teman-teman yang menemukan kosakata yang sulit nggak ngerti artinya, silahkan pause videonya, ambil catatan, coba dicatat dulu kosakatanya. Nanti setelah nonton video ini selesai, coba cari artinya apa, atau sambil browsing juga boleh. Tapi saranku dicatat-catat aja. Setelah dicatat nanti biar selesai nonton videoku, teman-teman udah ada kosakata baru yang mungkin besok di soal aslinya juga akan muncul. Yang mana teman-teman? What is the first step in the oil drilling process? Step yang pertama adalah ya, yaitu melakukan survei geologi. Di artikel udah ada ya teman-teman ya. The process begins with geological surveys to locate oil reserves. Jadi kita dimulai dengan adanya survei geologi untuk mengetahui lokalisasi di mana ada cadangan minyak kayak gitu teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, ini terkait hydroelectric power lagi. Silahkan pause videonya. Yang mana teman-teman? What percentage of the world's electricity is provided by hydroelectric power? Yang mana? Oke, jawabannya adalah yang C 16%. Gitu ya. Hydroelectric power provides about 16% of the world's electricity. Udah jelas ya. Itu menyumbangkan 16% dari listrik dunia kayak gitu. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nomor 6. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, teman-teman. What is the purpose of using drilling mud during the drilling process? Apa tujuan dari penggunaan drilling mud? Gitu. Lumpur pemboran pada saat proses pemboran. Kayak gitu. Bahasanya pemboran ya, bukan pengeboran, teman-teman. Pemboran. Gitu. Oke. Jawabannya adalah yang... Ya, jawabannya adalah yang A.
to cool and lubricate the drilling bit gitu, the drill bit. Jadi untuk mendinginkan dan lubricate itu kayak melapisi gitu ya teman-teman. Drill bit itu mata bor. Jadi kalau ngebor gitu, membor gitu, di ujungnya itu ada drill bit gitu. Yang jadi gerigi yang ngegerus gitu teman-teman. Drill bit itu namanya. Ya, dari artikel udah ada ya. The drill bit is cooled and lubricated by drilling mud which also carries rock cutting. Rock cutting itu misalkan kalau misalkan membor gitu nanti kan ada kayak sisa-sisanya gitu ya, serpih-serpihan gitu dibawa ke permukaan gitu nanti dipadetin. Kalau teman-teman nanti browsing aja terkait dengan rock cutting, bentuknya cutting itu kayak mirip kayak tabung-tabung itu sebenarnya kayak kotoran yang dipadet-padetin gitu. Nanti teman-teman akan lihat sendiri lah gitu ke permukaan. Oke? Jawabannya adalah yang A, untuk mendinginkan dan melapisi mata bor gitu. Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, soal nomor 7 silahkan pause videonya. Oke, yang mana teman-teman? Which of the following is a benefit of hydroelectric power? Keuntungannya apa sih teman-teman? Simple ya teman-teman ya. Benefit. Ingat teman-teman, pada saat ini ada trik lagi, pada saat kita melihat suatu artikel panjang, aku udah bilang di videoku sebelumnya, kalau lihat artikel panjang, lari dulu ke soalnya. Setelah itu, temukan kata kunci yang ada di soal maupun di pilihan jawaban, baru lari ke artikelnya. Atau yang nomor dua, misalkan artikelnya ini nggak kebuka error, kan berarti kita cuma nebak-nebak dari sini nih, teman-teman, dari pilihan. Maka lihat dulu konteks dari pertanyaannya. Contohnya ini benefit, berarti kan hal yang positif ya. Coba dari pilihan ganda ini, mana yang positif? High greenhouse gas emission. Emisi gas rumah kacanya itu tinggi. Jelas negatif, nggak mungkin A jawabannya. Limited water availability. Benefitnya limited water? Masa sih kayak gitu? Lihat aja nih airnya banyak banget. Bukan. High operational cost. Maybe gitu. Tapi itu kan bukan benefit ya. Kalau namanya biaya operasional tinggi kan bukan benefit bagi kita. Kalau benefit itu adalah kalau costnya rendah. Renewable energy source. Yang D. Ya jawabannya adalah yang D. Karena dari kalimat pertama juga kita udah tahu. Pembangkit listrik tenaga air itu is a form of renewable energy. Itu sumber berarti kan ini termasuk sumber gitu. Sumber renewable energy. Energi terbarukan. Kayak gitu. Karena menggunakan aliran air yang alami untuk menghasilkan listrik gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan nomor 8 teman-teman pause videonya. Temukan mana nih jawabannya. Kita coba baca ya. Oke, yang mana jawabannya teman-teman? Bagaimana minyak itu dibawa ke permukaan saat sumurnya itu udah siap? Jawabannya adalah menggunakan, nih, ada gambarnya nih teman-teman. Pernah lihat ini gini-gini? Ini namanya apa nih? Pumps ya, pompanya gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang B. Through natural pressure or pumps. Gitu. Ada di sini teman-teman. Gitu. Pumps or natural pressure then bring the oil to the surface. Kayak gitu. Jadi udah jelas teman-teman. Jadi kalau wellnya udah siap, udah dibor, terus dindingnya dilapisi, namanya di casing kayak gitu, ya udah gitu. Tinggal nanti ada tekanan atau pakai pompa biar naik gitu. Jadi udah di casing, terus ada namanya perforating gun. Jadi kayak ditembak gitu, dindingnya dibikin crack gitu, biar naik gitu. Jadi kalau udah di crack, naik. Ingat ya urutannya teman-teman. Survei geologi, ketemu, dibor. Dibor sampai kedalaman tertentu, dicek ada oilnya nggak. Kalau kayak ada, langsung tek 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 dipasangin casing, pasangin pelapis, terus habis itu sampingnya ditembak gitu pakai perforating gun, terus gitu. Terus oilnya kan akan ngalir tuh. Nah karena ada tekanan, otomatis dia kan bisa naik sendiri atau kadang butuh di
pompa kalau memang di sini tuh tekanannya nggak cukup kuat gitu. Logikanya simpelnya gitu ya teman-teman ya. Nanti tanya sama orang jurusan teknik perminyakan atau geologi pasti paham, atau geofisika juga paham. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. What is the potential negative impact of building large dams? Apa itu teman-teman? Apa yang menjadi potensi negatif apa gitu ya yang mungkin akan dihasilkan oleh pembangunan waduk-waduk yang besar kayak gitu. Jawabannya apa teman-teman? Jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Displacement of communities kayak gitu. Kan kalau misalkan mau bangun waduk, terus di situ ada kehidupan alam apa, kayak misalnya ada hutan atau apa, atau ada lingkungan-lingkungan hewan-hewan, tanaman tertentu, mungkin ada penduduk di situ, pasti kan di displacement, ada relokasi, ada pemindahan gitu ya. Gitu. Jawabannya adalah yang A. Dari kalimatnya udah ada di dalam dua kalimat ini. However, the construction of large dams can have negative environmental impacts. Kayak gitu. It can lead the displacement of communities and wildlife. Gitu, teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya, teman-teman. Soal nomor 10. Silahkan temukan jawabannya. What happens to the extracted oil before it is transported to refineries? Apa yang terjadi pada oil yang berhasil diekstrak, yang dibawa ke permukaan tadi, before it is transported, before, jadi sebelum dibawa ke refineries. Refineries itu kilang minyak gitu, teman-teman. Jadi sebelum, jadi minyak kalau udah ke atas diapain, teman-teman? Jadi tampung ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. It is stored in tanks. Gitu. Jadi di permukaan, di surface facilities-nya tuh nanti akan ada tangki-tangki. Jadi yang dari dalam berhasil dibawa ke atas itu ditampung dulu di situ. Ini udah ada ya di artikel. The extracted oil is stored in tanks before being transported to refineries. Gitu. Sebelum dibawa ke kilang-kilang minyak gitu. Nanti sebelum nanti diolah-olah menjadi bentuk-bentuknya ya. Gitu, bentuk-bentuknya yang lain gitu, ada yang jadi aftur, ada yang jadi aspal, ada yang jadi BBM kita gitu-gitu. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang A. Nah ini adalah latihan soal yang aku bikin teman-teman, cukup 10 itu aja. Silahkan teman-teman aku ulangi lagi kuncinya. Kalau ngelihat artikel panjang nggak usah panik, lihat waduh kok susah ya, langsung lari dulu kunci nomor satu, lari dulu lihat soalnya, baru lihat lagi ke artikelnya, itu akan menghemat waktu. Setelah itu kalau misalkan nanti teman-teman nggak paham dari paragraf-paragrafnya atau ada error yang memunculkan error gitu, jadi artikelnya nggak muncul dan kita harus melakukan tebak-tebakan dari apa yang ada diisi kayak gitu. Kalau ada pilihan yang memungkinkan, kadang kita bisa ngelihat dari konteks dari pertanyaan dan jawaban. Kalau ditanya hal positif, biasanya nanti pilihannya cari yang positif, negatif, negatif, kayak gitu, teman-teman. Mungkin nanti akan teman-teman temukan arti dari it, arti dari them, arti dari gitu. Ada kata-kata ganti itu juga mungkin nanti dilatih aja. Kalau ada kata-kata ganti gitu, biasanya teman-teman lihat konteks kalimat-kalimat sebelumnya kayak gitu. Atau kalau misalkan nanti ada arti dari ini, arti dari itu, wah ini murni dari sinonim gitu ya teman-teman ya, murni dari vocabulary yang teman-teman tahu. Dan aku yakin kalau teman-teman banyak berlatih, baca buku, baca koran, baca apapun yang berasal dari sektor keilmuan yang beda-beda, nanti vocabulary teman-teman akan jadi makin kaya. Dan kalau udah nemu artikel dari berbagai sektor nanti nggak ada masalah teman-teman. Oke, aku pengen ngingetin aja teman-teman, jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN aja. Karena kita nggak tahu, mungkin ke depan bahasa Inggris itu akan membawa teman-teman ke karir yang lebih baik. Entah itu beasiswa, entah pekerjaan di tempat lain, nggak harus di BUMN, atau mungkin di BUMN, atau mungkin untuk networking dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi gunakanlah waktu teman-teman untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai sebuah kebiasaan. Dan aku pengen reminder bagi teman-teman, diploma sampai dengan sarjana untuk bahasa Inggris itu porsinya 80%.
Oke, nilai maksimumnya 677. Minimumnya berapa? 450 kayak TOEFL ya teman-teman, TOEFL ITP gitu. Untuk yang learning agility jangan lupa teman-teman maksimumnya 20%, itu skornya sekitar berapa? 300 ya gitu. Dan nanti pembobotan final tes online tahap 2 ini bobotnya adalah 40%. Yang tes tahap pertama itu, yang pertama itu porsinya adalah 60% kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti ada teman-teman yang ngikutin nih tes online tahap 2 yang kedua kalinya kayak kok diulang sih kayak gitu, nanti kan pasti akan dipilih untuk skor yang tertingginya yang mana kayak gitu ya. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa hubungi aku lewat sosmedku atau langsung tuliskan aja di kolom komentar. Apapun teman-teman silahkan tinggalkan jejak. Kalau belum subscribe silahkan subscribe. Thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk tesnya ya. Semoga teman-teman bisa segera join di BUMN. Terima kasih.